Pada bagian ini akan dilanjutkan materi terkait yang mengaitkan turunan, tapi di sini setelah membahas fungsi analitik, selanjutnya kita masuk jenis fungsi yang lain, yaitu ada namanya fungsi harmonik. Di sini suatu fungsi bernilai real dengan fungsinya itu dua variabel, katakanlah x dan y. Ini dikatakan sebagai harmonik atau dikatakan harmonik pada domain di bidang XY yang diberikan. Jadi di sini berbicara umum dulu, tidak mengkhususkan pada kompleks. Jadi yang penting ada bidang XY. Kemudian itu kalau misalnya fungsi itu memiliki turunan parsial yang kontinu, baik turunan pertamanya dan maupun turunan keduanya. Jadi turunan pertama dan turunan keduanya, turunan parsialnya dalam hal ini itu harus kontinu dan memenuhi turunan kedua H terhadap X ditambah turunan kedua H terhadap Y itu sama dengan 0. Dan persamaan ini dikenal sebagai persamaan Laplace. Kita coba lihat dulu contoh terkait dengan hal ini. Misalnya kita punya hx, y sama dengan ax tambah by tambah c dengan a, b, c dan a, b dan c nya itu bilangan real. Nah, jelas bahwa fungsi h ini bernilai real dan juga memiliki dua variabel, yaitu x dan y dalam hal ini. Coba kita lihat apakah dia harmonik. Caranya pertama cari dulu hx nya. Hx dari x, y itu apa? Berarti turunkan fungsinya terhadap x, dapatnya adalah a ya, karena ini kan 0. Kemudian yang kedua, kita bisa turunkan lagi turunan keduanya karena kita butuh, ini jelas kontinu kan, ini kontinu. Kita butuh ininya, turunan keduanya. Berarti turunan keduanya itu hx, x, y ini hasilnya adalah 0. Ya, turunannya konstan kan 0. Kemudian yang kedua, hy nya turunan parsialnya terhadap y itu hasilnya adalah b, karena kan kalau ax diturunkan terhadap y hasilnya 0, c juga begitu hasilnya 0. Kemudian turunan keduanya terhadap y itu hasilnya juga 0. Akhirnya apa? Akhirnya kita peroleh bahwa hx x ditambah hy artinya turunan kedua terhadap y, turunan parsial, itu hasilnya adalah 0 tambah 0 atau 0. Maka kita sudah peroleh bahwa jadi h ini adalah harmonik, fungsi harmonik. Kita lihat kaitannya dengan fungsi analitik atau kaitannya di kompleks. Di sini kita bisa perhatikan sebelah sini. Misalkan kita punya fungsi f z sama dengan uxy ditambah i vxy, di mana katakanlah di sini f nya analitik di z. Jadi misalkan f analitik di z, maka kan berlaku Cauchy-Riemann ini kan Cauchy-Riemann. Itu kan efek dari di analitik, maka berlaku Cauchy-Riemann. Selanjutnya, ini teoremanya sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, umpamanya di sini kita punya turunan pertama kan pasti kontinu, turunan pertama terhadap x pasti kontinu, turunan pertama terhadap y juga pasti kontinu karena dia kan analitik. Sekarang misalkan kita dapatkan turunan keduanya terhadap x dan turunan keduanya terhadap y, misalkan kita asumsikan di sini kontinu juga turunan keduanya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini, do x, ini berarti do x itu adalah ini u do x dari do x itu adalah uxx. Sedangkan di sini do y dari do y ini adalah uyy. Kita bisa lihat memanfaatkan Cauchy-Riemann-nya. Ini do x ini kan sama dengan yang ini. Sehingga kita bisa ganti ini do x dengan dv dy ini. dv dy. Kemudian
Di sini kita lihat do u do y. Do u do y di sini adalah ini. Nah, ini kan sama dengan ini. Berarti do u do y bisa diganti dengan minus dv dx ini. Minus dv dx. Sehingga diperoleh do x dv do v do y dan do y minus do v do x. Menurut sifat turunan, karena kontinu di sini, kontinu, turunan pertama ini kontinu, maka ini bisa ditukar. Artinya begini, ini bisa kita tulis dengan do x dari do v, sebentar, dari do v do y. Ada minusnya kan, ini kan berarti sama, berarti hasilnya 0 ini. Makanya diperoleh bahwa ini do u ini, do u kuadrat, do kuadrat u per do x kuadrat ditambah do kuadrat u per do y, atau do kuadrat u do x kuadrat ditambah do kuadrat u do y kuadrat itu sama dengan 0. Ini buktinya, sini kita sudah buktikan. Jadi kalau kita fungsinya f-nya itu analitik, maka pasti didapat u-nya itu pasti fungsi analitik, fungsi harmonik dalam hal ini maksudnya. Kita sedang bahas fungsi harmonik ini. Karena itu nanti juga bisa kita buktikan, silahkan dicoba, bahwa akibatnya nanti v-nya juga itu pasti harmonik. Caranya agak-agak seru kalau begitu. Saya kira seperti itu untuk harmonik. Coba kita lihat materi selanjutnya. Terkait dengan fungsi harmonik ini ada juga yang namanya fungsi harmonik konjugat. Ini nanti kita lihat kaitannya dengan fungsi analitik, fungsi kompleks yang analitik. Misalkan U-nya adalah fungsi harmonik di himpunan terbuka D. Kemudian suatu fungsi V ini fungsi V-nya sama dengan U, fungsi yang bernilai real dan domainnya dua variabel, yaitu x dan y. Fungsi V sehingga fz sama dengan ux, y ditambah i vx, y menjadi fungsi analitik, itu disebut fungsi harmonik konjugan. Jadi yang tadi kita jelaskan, kalau f-nya analitik kemudian u-nya harmonik, maka kita katakan v ini sebagai harmonik konjugat. Namun di sini nantinya kita akan diberikan soal f-nya tidak diberikan. Justru f-nya yang kita cari sedemikian sehingga nanti v-nya itu harmonik konjugat begitu. Ya tentu f-nya nanti ketemu bersamaan dengan ketemunya si v. Coba kita perhatikan di sini terkait dengan analitik kita selalu memanfaatkan Cauchy-Riemann. Maka di sini pun seperti itu, kita memanfaatkan Cauchy-Riemann. Kita coba lihat contohnya. Contoh ini, misalkan ux, y-nya adalah xy, x kali y. Jadi kita sudah punya ceritanya di sini, fz-nya seperti ini. Fz-nya sama dengan xy ditambah i v x, y. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah ini belum ketemu. Sekarang v yang kita dapatkan sehingga dia analitik, sehingga f-nya nanti analitik, itu yang disebut dengan fungsi harmonik konjugat. Sekarang pertanyaannya nomor 1, perlihatkan bahwa u ini merupakan fungsi harmonik. Yang kedua, carilah v sehingga fz itu fungsi analitik. Artinya apa? Tentukanlah fungsi v-nya sehingga v ini nanti menjadi fungsi harmonik konjugat. Itu maksudnya. Selanjutnya, untuk mencarinya tentu kita menggunakan Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann mengatakan ini Vy sama dengan Ux. Kita lihat turunan V-nya terhadap Y apa? Do U do X-nya di sini kan dari sini dapat. Turunan U terhadap X kan hasilnya Y. Sehingga dv dy-nya itu harusnya adalah Y. Ini menurut konsep Cauchy-Riemann. Selanjutnya Vy-nya sekarang kita sudah bisa tulis Vy-nya adalah ini masih dalam Y 1/2 Y kuadrat
tambah hx. Mengapa seperti ini? Kan di sini dv dy sama dengan y, berarti integralkan saja terhadap y, dapat nanti ininya vy nya. Tentu nanti ada hx, hx ini nanti bisa mengandung x. Nah, kita coba lihat, karena do y nya hx itu sama dengan 0, do y nya terhadap hx itu sama dengan 0, maka di sini diperoleh dv dx sama dengan ini enggak, ini di Rijke-Schurman ini. Nah, kita lihat kembali di sini 1/2 y kuadrat tambah hx. Mengapa? Karena kan kita mengharuskan turunan v nanti terhadap y itu hasilnya harus sama dengan y. Kalau demikian maka hx nya nanti ini tidak boleh mengandung y, atau kata lainnya kita katakan turunannya terhadap y itu harus 0. Maka selanjutnya kita tinggal mengecek Cauchy-Riemann yang kedua. Cauchy-Riemann yang kedua itu mengatakan do v do x sama dengan minus do u do y. Minus do u do y ini kan bisa dihitung dari sini. X y diturunkan terhadap y kan hasilnya adalah x, sehingga didapat di sini minus x. Nah, di sini itu kita perbaiki sedikit di sini. Ini adalah v aksen atau vx ya. Vx nya sama dengan minus x. Kalau Vx nya sama dengan minus x, maka di sini Vx itu diperoleh tentunya dari H aksen x ya. Ini tentunya diperoleh dari H aksen x. Berarti kita tinggal mencari H aksennya berapa. Mengapa demikian? Karena y nya sendiri ini nanti diturunkan terhadap x itu hasilnya sudah 0, karena tidak ada unsur x nya. Seperti itu. Kita tinggal mengecek ini Vx nya. Jadi ini kita sebenarnya bisa bahasakan di sini sudah Vx, y. Situ. Cuma di sini kenapa ditulis Vy nya? Karena kita fokus di sini mencari y nya. Sekarang kita mau cari ini bentuknya hx bagaimana? Hx nya bagaimana? Nah, di sini kan h aksen x kita sudah punya di sini. H aksen x nya itu sama dengan minus x. Maka untuk mendapatkan h nya integralkan saja. Berarti hx nya adalah integral minus x dx. Dapatnya apa? Dapatnya ini min 1/2 x kuadrat tambah c. Akhirnya kita sudah peroleh h nya. Setelah peroleh h nya, substitusi hanya di v. Jadi kita sudah dapatkan harmoni konjugatnya itu yang ini, vx, y. Kan diganti saja ini h nya. Jadi tambah c nya tadi di sini. Karena kan kita sudah selesai dengan si y. Bisa jadikannya terbalik, artinya bisa dimulai dari ini, mencari dulu yang bentuk vx dulu ceritanya, itu sama saja. Akhirnya kita dapatkan hasil ini. Jadi fungsi analitiknya adalah fz sama dengan minus i z kuadrat per 2 ditambah ic, dimana fungsi harmoni konjugatnya adalah ini vx, y. 1/2 y kuadrat kurang 1/2 x kuadrat tambah c nya di sini konstanta, seperti itu.